Jadi janganlah kita jatuh pada sebuah pemikiran bahwa kita menuhankan atau mentuhankan Bunda Maria. Sama sekali tidak. Maria, tetap manusia biasa, tetapi manusia yang istimewa yang dipilih oleh Allah dan orang yang beriman kepada Allah sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga ini, marilah kita mencoba merenungkan kebesaran Allah, tetapi mau ditampilkan di tengah-tengah manusia. Maria adalah wanita biasa, wanita kampung. Tidak dikenal di kalangan tetangganya di kampungnya itu. Tetapi akhirnya Maria inilah wanita yang sangat sederhana, telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibunda Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan adalah sebenarnya perikopa kelanjutan dari ketika Bunda Maria menerima kabar gembira, dan yang berakhir dengan kata dalam bahasa Latin, Ecce Ancilla. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi di sana Maria ditampilkan sebagai seorang hamba Allah, tetapi hamba Allah yang taat, apapun yang dikehendaki oleh Allah dalam dan melalui dirinya, dia ikut saja. Dia membiarkan diri dibimbing, dibentuk, diperlakukan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah keistimewaan Bunda Maria. Sederhana, tetapi akhirnya juga tidak protes-protes menerima kabar gembira bahwa dia harus mengandung seorang putra, meskipun dalam keadaan dia pada waktu itu dia baru bertunangan atau sedang bertunangan, belum menikah, belum hidup dalam satu keluarga dengan Yusuf. Pasti Maria juga tahu konsekuensi dari apa yang akan dia katakan dengan menjawab, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Dia tahu konsekuensinya karena sebagai masyarakat yang hidup dengan begitu kentalnya dengan hukum Taurat, Maria tahu konsekuensinya seorang gadis mengandung di luar pernikahan. Saya kira berbeda dengan masyarakat kita. Banyak terjadi peristiwa dan orang-orang kadang-kadang mengatakan, sesuatu yang biasa. Tetapi di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu, orang yang sungguh kental dengan hukum Taurat, sungguh sesuatu yang katakanlah aib besar untuk Maria maupun juga keluarganya. Tetapi meskipun demikian, Maria membuka tangan. Ini adalah kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan. Kepercayaan penuh terhadap kehendak Allah, itulah sikap Bunda Maria dengan mengatakan tadi, Ecce Ancilla, lihatlah, aku ini hamba Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan dia harus menanggung
Kalau dipandang dari pihak manusia, menanggung malu, menanggung nista dan sebagainya. Tetapi Bunda Maria tadi dalam dalam Injil yang kita dengarkan, dia bisa malah memuliakan Tuhan. Dalam keadaan semacam itu juga Elizabeth pun tahu siapa sebenarnya Maria itu. Sehingga Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus tadi mengatakan, siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Maria yang datang itu bukan sekedar manusia, wanita biasa. Ternyata oleh Elizabeth yang telah diterangi oleh Roh Kudus. Disebutkan di sana bahwa diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Elizabeth belum pernah mendengar berita tentang kabar gembira malaikat Gabriel yang datang kepada Maria, tidak. Tetapi karena penerangan Roh Kudus, Elizabeth bisa mengenali siapa yang datang. Dia menyebutnya sebagai ibu Tuhanku. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dan dalam situasi yang tadi yang belum jelas sebenarnya menurut Maria apa yang akan dia alami kalau dihadapkan pada orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu tentang hukum Taurat, dia malah bernyanyi memuliakan Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku dan seterusnya. Ternyata wanita yang sederhana, perempuan yang biasa, Maria, dia sungguh manusia yang sangat beriman. Dan inilah sebenarnya dasarnya juga bagi gereja kita untuk memberikan penghormatan yang tinggi. Penghormatan. Kita menghormati Maria. Sama sekali tidak dikatakan gereja Katolik itu menyembah Maria. Sama sekali tidak. Kita menghormati Maria sebagai manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa kita hormati? Dia juga adalah bagian dari kita, bagian dari gereja. Dan sebagai manusia biasa toh telah diangkat oleh Allah sebagai ibunda Tuhan Yesus. Maka kita menghormati. Ada orang bilang, kalau mau isinya jangan lupa kulitnya. Isinya di sini digambarkan seperti Tuhan Yesus. Kalau kita menghormati Tuhan Yesus, jangan lupa apa yang membungkusnya. Bunda Maria sendiri. Maka disinilah letaknya bagaimana gereja kita, gereja Katolik, itu memberikan penghormatan kepada Bunda Maria karena keterbukaannya terhadap kehendak Allah. Dan juga karena iman yang begitu besar Bunda Maria kepada Allah, maka gereja Katolik percaya bahwa Bunda Maria ini sungguh-sungguh dimuliakan. Dan kita rayakan pada hari ini Bunda Maria yang diangkat ke surga. Memang dalam kitab suci tidak disebutkan, tidak ada cerita berita bahwa Maria itu diangkat ke surga. Bagaimana Maria meninggal, wafat juga tidak diceritakan. Tetapi gereja kita, dan itu bukan hanya akhir-akhir tahun ini saja, tetapi sejak semula gereja memberi tempat yang tinggi kepada Bunda Maria sebagai salah satu dari anggota gereja ini. Gereja Katolik percaya bahwa Maria yang telah dipilih sejak semula juga akan dimuliakan dalam hidupnya. Dan kemuliaan yang diterima oleh Maria telah dirumuskan dalam sebuah dogma oleh gereja Katolik. Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya.
Jadi janganlah kita jatuh pada sebuah pemikiran bahwa kita menuhankan atau mentuhankan Bunda Maria. Sama sekali tidak. Maria, tetap manusia biasa, tetapi manusia yang istimewa yang dipilih oleh Allah dan orang yang beriman kepada Allah sepenuhnya. Maka Maria mendapat tempat istimewa di dalam kerajaan Allah, yaitu yang diwartakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, itulah sebabnya bahwa gereja kita bukan hanya pertama-tama untuk Maria itu saja bahwa hari raya ini diadakan atau dipercayai, tetapi bahwa Maria sebagai salah satu dari anggota gereja itu juga akan dialami oleh kita semua. Maka hari raya Bunda Maria diangkat ke surga juga sebenarnya berguna untuk kita semua, karena kesana pula lah kita akan menuju ke dalam surga dan juga akan diangkat oleh Allah kalau kita bersatu tentunya tetap setia beriman kepada Allah sebagaimana Bunda Maria. Bunda Maria sebagai prototip orang yang beriman, contoh, teladan, dan juga akan kita ikuti. Lebih daripada itu, Bunda Maria juga sebagai pengantara, sebagai yang mendoakan kita. Sebagaimana kita percaya akan persekutuan gereja yang kudus, bukan hanya gereja yang ada di dunia, tetapi juga ada gereja-gereja yang jaya, gereja yang mulia, yang sudah ada di surga di sana. Mereka semua, lebih-lebih Bunda Maria akan membantu kita, putra-putrinya, dalam perjuangan untuk mencapai keselamatan kekal. Maka sekali lagi, hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, ini juga berguna bagi kita, karena kita juga akan berjalan menuju tempat di mana Bunda Maria, salah satu anggota gereja ini, berada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebagai putra-putri Allah, sebagai anak-anak juga Bunda Maria, kita mau mengikuti Tuhan berdasarkan contoh teladan Bunda Maria dengan mengatakan tadi, Ecce Ancilla, aku ini hamba Tuhan. Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup kita. Kita harus sungguh menggantungkan pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.